Selamat datang di channel YouTube kami, Pewaris Bangsa, Mitra Sekolah Rumah Belajar Tanpa Batas. Kami sangat senang dapat berbagi informasi dengan Anda semua bahwa siswa PKBM Pewaris Bangsa beserta dengan orang tua mereka telah berhasil meraih prestasi yang membanggakan dalam ajang Tantangan Bebras Indonesia 2022. Hasil tersebut juga membawa PKBM Pewaris Bangsa menjadi salah satu sekolah berprestasi. Apa itu Tantangan Bebras? Koordinator Tantangan Bebras Indonesia 2022 untuk PKBM Pewaris Bangsa akan membagikannya. Mari kita saksikan. Nama saya Deviana, panggilan biasa dipanggil Devi. Saya sibuk dengan mengurusi anak-anak saja di rumah dan menemani anak-anak untuk belajar. Bebras itu kan sebetulnya kompetisi internasional yang berbasis computational thinking gitu. Jadi biasanya anak-anak itu seluruh dunia, 52 negara yang akhirnya masuk ke Indonesia dibawa oleh Ibu Inge, Dr. Inge. Itu dosen di ITB. Jadi beliau pada saat itu seperti workshop gitu di luar negeri, kemudian mengenal ada Bebras dan akhirnya beliau memasukkan Bebras ke Indonesia karena ini bagus nih buat anak sebetulnya dari usia PAUD ya. Usia 5 tahun ke atas sebetulnya sudah bisa mengikuti kompetisi ini gitu. Dan kompetisinya ini memang berbasis computational thinking. Jadi si anak tuh sebenarnya basic diberi pengetahuan dasar-dasar tentang bukan hanya komputer saja, tapi pengetahuan umum yang sifatnya itu kayak berpikir logika gitu. Logika berpikirnya harus jalan, terus logika dalam hal berpikir kritis juga dibangun di situ gitu. Bagusnya Bebras tuh gitu. Sebetulnya ini dulu ya, Bebras itu kan masuk di Indonesia tuh tahun 2016. Kemudian dulu itu awal mula Bebras itu adanya untuk anak kelas 1. Jadi anak kelas 1 SD sampai usia SMA. Di situ tuh ada 3 level sebetulnya kan. Ada level dulu tuh siaga, penggalang, sama penegak. Nah, tapi sekarang semenjak tahun 2020 pas masa pandemi, si Bebras itu kan jadi dilaksanakannya tuh online. Jadi ada tambahan itu si kecil. Si kecil itu pecahan itu tadi pecahan dari yang siaga. Karena siaga kan usianya dari umur 7 tahun sampai 12 tahun. Itu kan terlalu range-nya tinggi. Makanya jadi dibuatlah ada si kecil kelas 1 sampai kelas 3. Terus 4 sampai 6 itu siaga. Nah, terus si Bebras ini sendiri dia itu kan kayak memberikan soal-soal kayak berpikir logika, terus kayak algoritma tentang pengkomputeran. Tapi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi si anak tuh diajak untuk berpikir bagaimana nih misalnya menyiasati, misalkan di setiap soal Bebras itu kan selalu ada gambar, yang menariknya tuh selalu ada gambar. Dan di situ tuh seperti anak tuh diajak untuk berpetualang di si gambar itu tuh. Jadi kayak misalkan ada contoh tikus misalnya, tikus ini A, B, C. Terus dikasih ada kayak rintangan gitu. Nah, si tikus itu harus kemana nih? Misalnya ke A, atau ke B, atau ke C. Kalau misalnya ke A, nggak bisa nih lewat sini karena ada rintangan. Atau harusnya berarti ke B karena di sini jalannya itu terus lurus, terus nggak ada rintangan. Akhirnya dia bisa masuk ke B. Jadi kan sebenarnya si anak tuh sambil melihat gambar, tuh sambil difikirkan kan, ini harusnya masuk kemana? Nah, itu bagusnya Bebras. Jadi ada gambar, terus nanti ada ceritanya gitu. Itu yang buat saya sih, makanya saya mau jadi ini ya, mengkoordinatori ini karena menarik gitu, si soal-soalnya tuh menarik. Terus
memang judulnya bagus, tantangan Bebras. Emang soal-soalnya tuh menantang gitu supaya si anak berpikir logikanya tuh oh jalan. Jadi logikanya si anak tuh supaya jalan sampai kemana gitu. Gitu sih. Makanya terlibat akhirnya gitu ya. Awalnya sebetulnya kan ada Bu Erwina ya, tahun 2017 HSBP mulai bergabung ya di Bebras itu. Pada saat itu yang ikut tuh offline langsung kan, kita ikutnya jadi di Bebras itu ada beberapa biro dan kita gabungnya itu di Biro Universitas Kristen Maranatha. Jadi ada juga di ITB sebetulnya ada, terus di Universitas Parahyangan juga ada. Tapi karena kita sudah gabung di sana, karena waktu itu tuh dari Bu Inge, alhamdulillahnya tuh Bu Inge memperbolehkan. Kan biasanya itu sekolah ya, tapi karena kita, oh ini nih ada anak-anak homeschooling mau ikutan, tapi kemana lewat jalurnya gitu. Dan alhamdulillah Bu Sani mau gitu kan, mau, oh ya boleh memfasilitasi, boleh bawa pewaris bangsa gitu ke sana. Akhirnya gabunglah kita dan datanglah kita ke Maranatha gitu tahun 2017 itu untuk pertama kalinya HSBB gabung ya ke sana, pewaris bangsa gabung. Waktu itu pesertanya masih sedikit, bahkan sekolah-sekolah swasta juga masih sedikit sekali yang bergabung. Mungkin masih puluhan lah gitu ya. Ada juaranya waktu itu yang pewaris bangsa udah langsung dapat juara nih beberapa, termasuk anaknya Ibu Erwina itu kan. Gabung di sana, terus tahun berikutnya 2018, 2019 kita masih ikut terus dan akhirnya pandemi tahun 2020 itu sempat nggak ada ya, kalau nggak salah tuh baru ada lagi 2021, 2022 online akhirnya. Kenapa 2022 jadi online? Tadinya kan inginnya tuh offline, biro itu bilang mau offline, tapi ternyata pesertanya membludak sekali gitu, sampai ribuan dari sekolah-sekolah swasta lain juga jadi pada banyak yang bergabung gitu di Maranatha itu. Makanya akhirnya diputuskanlah meskipun bisa offline tapi kapasitas komputernya sedikit karena memang butuh komputer. Jadi akhirnya dilakukanlah di rumah masing-masing gitu. Itu awalnya Bebras akhirnya jadi online, terus jadi banyak gitu. Terus gimana caranya ya tadi supaya orang tua tertarik gitu ya, mengajak. Awalnya tuh grup itu ada itu grup WhatsApp ya, grup WhatsApp orang tua yang ikut Bebras itu awalnya sedikit. Kemudian kan lama-lama kita sambil ngobrol kan, biasanya ibu-ibu ngobrol, anak-anak nih ikutin Bebras, Bebras tuh apa? Masih tanya kan. Ini loh anak-anak lumayan nih buat berpikir logika supaya anak-anak bisa kita tahu gitu gimana logika berpikirnya gitu kan. Akhirnya banyak yang penasaran, terus biasanya kita kasih link-link Bebras itu kan, Bebras, coba cek-cek aja Bebras, cari di Google gitu. Dicarilah mungkin, akhirnya tertarik, terus pas mau ada lomba-lomba ya ikut. Tapi nggak ada sekolah kadang ya ikut gabunglah ke pewaris bangsa, akhirnya bergabung, makin lama makin banyak, terutama pas pandemi tuh. Pandemi awal ada Bebras, akhirnya diadakan online, banyak yang daftar. Saya aja sampai kelabakan tuh karena kan waktunya mepet, terus saya yang koordinatorin gitu ya. Saya koordinir semua. Itu pas awal sampai 80-an yang gabung tuh. Sampai 80. Ya biasanya namanya pasti ada aja ya inilah ya. Gabung 80 orang, sampai sekarang tuh ada berapa ya di grup WhatsApp tuh sampai banyak. Silakan cek dulu. Jadi ada yang gabung tapi nggak tahu Bebras itu apa. Ya udah dikasih tahu dulu, cek dulu ya ini Bebras, terus soal-soalnya lihat-lihat dulu, akhirnya lihat-lihat dulu, terus pas mulai ada pendaftaran baru ikut daftar sampai sekarang lah gitu. Akhirnya orang tua tertarik ya karena ngelihat soal-soalnya mungkin ya ada gambar, terus ada cerita, jadi oh ya nih anak saya tertantang kayaknya ngikutin ini tantangan Bebras, ya akhirnya dikasih latihan, terus mereka coba sendiri di rumah mungkin ya. Dari awal pertama Bebras kita ikut 2017, dari anak saya kelas 1 SD sampai anak saya kelas 1 SMP sekarang ikutan Bebras terus tiap tahun. Karena dia juga tertarik gitu, lama-lama kan peningkatan juga kan, dari nggak juara terus nilainya naik ya dari kecil terus makin gede, makin sekarang nilainya kan bagus ya, kemarin dapat juara juga akhirnya gitu kan.
Ya karena terus berlatih dan memang anaknya juga seneng gitu, soal-soalnya itu menarik gitu. Jadi kemarin itu pewaris bangsa itu wakilnya lebih dari 30 ya, kalau nggak salah 30-an ya, apa 20 gitu ya. Dari peserta? Dari peserta sekitar 3.000-an kurang, dari 3.000 ya. Tapi ya alhamdulillah sih pewaris bangsa tuh yang di Penggalang dapat juara 1, juara 2. Terus akhirnya makanya dapat penghargaan sekolah terbaik ya, pewaris bangsa. Pialanya masih ada nih Bu, piala ada ya, dapat piala. Terus di Siaga sendiri itu juara 1 ada, juara 2, juara harapan itu ada juga, banyak malah. Terus di si kecil juga juara 1, juara 1 ada, juara 2. Pokoknya juara-juara semua lah, dari si kecil, Siaga, Penggalang itu juara semua. Ada. Banyak ya, kayaknya banyak. Saya nggak ingat malah juaranya. Tapi ya juara lah. Kuncinya orang tua selalu mensupport anak dan memotivasi anak. Bagaimana caranya supaya mereka mampu berkompetisi tadi ya, berkompetisi dengan orang lain yang bersekolah, dan mungkin bahkan mereka tuh diajarkan oleh orang-orang yang khusus gitu dalam bidang IT gitu kan, di sekolahnya masing-masing. Memang kan beberapa juga saya tahu mereka tuh memang berlatih langsung dengan gurunya yang memang gurunya ahli IT gitu kan. Terus yang emang gurunya kompeten di bidang Bebras itu sendiri kan, bidang IT gitu. Tapi ya orang tua, kan kita sebagai orang tua berarti kita yakin bahwa anak kita bisa. Terus anak HS itu mudah-mudahannya sih memang kemampuannya itu luar biasa ternyata. Cuman tinggal dipancing sedikit aja gitu. Jadi si anak-anak bisa belajar sendiri. Dengan anak-anak belajar sendiri, terus orang tua sambil melihat ya gimana anaknya itu belajar gitu kan. Terus memotivasi, ayo bisa, terus kasih lihat dikasih contoh soal-soal latihan. Terus sambil mereka, oh iya ini kuncinya nih, yang ada kuncinya. Oh ini tuh kuncinya gini. Oh iya, jadi yang soal selanjutnya meskipun nggak ada kunci, oh dia tahu nih kayaknya jawabannya gini. Karena kan lebih ke bermain logika gitu kan. Jadi meskipun orang tuanya punya keterbatasan, terus nggak tahu nih IT apa ini gitu ya, nggak ngerti, tapi malah anak yang lebih ngerti gitu. Kayak saya aja sendiri, maksudnya anak saya, ih kok kamu bisa ya? Aku aja mikir sampai setengah mati gitu, ini gimana soalnya gitu kan. Tapi dia bisa gitu. Oh ya, berarti memang oh ya udah, kita percaya bahwa yang penting kita memotivasi mereka bahwa mereka pasti bisa gitu. Bisa mengalahkan sekolah-sekolah lain yang mungkin guru-gurunya lebih ber-IT gitu ya. Tapi akhirnya bisa gitu kan. Gitu sih. Jadi ya yang penting mah motivasi aja dulu ya. Dan mau support mereka supaya bisa, ayo kamu pasti bisa lah. Nah, itu faktor kuncinya tuh malah bukan yang pelajaran tapi iya, motivasi. bukan belajar ya, betul. Yang penting dia ya bisa ngelihat soalnya dengan baik. Ya, tapi kan kalau meskipun lihat soal dengan baik tapi motivasi orang tua, udahlah kamu kayaknya udah nggak akan bisa deh. Nah, itu kan pasti langsung menjatuhkan si anak kan. Tapi dengan kita, ayolah kamu pasti bisa lah, juara mah gitu. Bisa gitu. Kalau evaluasi sendiri mungkin dari saya pribadi ya. Kalau evaluasi sendiri karena untuk pertama kali mungkin oh iya soalnya seperti ini. Terus kalau misalkan dia udah ngelihat latihannya sih mungkin sudah terbayang ya seperti apa. Tapi kalau misalkan baru bergabung tapi langsung ikutan lombanya ya mungkin agak kaget ya dengan soal-soalnya yang sebetulnya memang tidak biasa guru-guru di Indonesia buat gitu. Cuma sekarang kan mulai ya, agak mulai critical thinking. Jadi kalau misalkan sekarang udah bisa lihat, sebetulnya soalnya gitu-gitu aja gitu. Jadi si anak tuh dievaluasi tuh palingan, oh ya yang kemarin tuh soalnya kayak gini, yang sekarang kayak gini, oh ya kurang lebih tuh bakalan mirip-mirip lah gitu. Jadi si anak-anak, kalau anak saya sendiri sih, oh ya kemarin tuh abang tuh salah yang bagian sini. Jadi
abang tuh tahu ini salah katanya, harusnya abang tuh ini ya, kenapa ya gitu. Jadi si anak malah mengevaluasi diri sendiri gitu. Tapi kalau anak yang kecil kan, yang SD, kenapa ya aku nilainya 80 gitu, tapi kan masuk juara. Terus iya tapi apa ya gitu salahnya, malah si anak yang malah mengevaluasi sendiri. Oh ya nanti kita lihat-lihat lagi aja soal-soal sebelumnya, jadi berlatih lagi gitu sih kayaknya. Buat mengevaluasinya sih paling ya itu, lihat lagi soalnya kayak gimana, terus ya dicoba lagi, karena bebras itu mau nggak mau ya kan berpikir logika. Jadi si anak tuh harus dilatih terus kan setiap saat gitu sih soal-soalnya tuh gitu. Sebetulnya yang satu pertama cari tahu bebras itu seperti apa. Kalau masih bingung, lihat soalnya seperti apa. Kalau misalkan udah lihat soal, kemungkinan anak menarik ya. Soalnya tuh mungkin anak akan tertarik dengan si soal. Terus yang ketiga, orang tua sih emang harus terlibat. Maksudnya meskipun anak nampak tidak tertarik gitu, tapi kalau misalnya orang tua, orang tua tuh belajar sedikit-sedikit masukin soal-soal itu ke anak gitu. Meskipun misalnya sambil masak ya, sambil orang tuanya ngapain gitu, sambil makan malam sama anak-anak sambil ngobrol. Tahu nggak kalau misalkan kita punya ini ya, ada nih mami punya cerita nih, misalkan dibikin kayak cerita. Misalnya mami mau masuk ke dalam sebuah guanya tuh ada 3, terus di dalam gua tuh ada apa, nah gitulah. Jadi kayak si anak diajak gitu kan sambil ini. Oh iya, pas misalnya si anak pas ngeliat soalnya, loh ini kok kayak cerita mami misalnya. Nah itu kan bisa ya. Jadi motivasinya ya pasti orang tua dulu yang punya motivasi. Oh anak saya nih mau coba diikutin lomba. Jangan langsung kan, ada juga yang orang tua beberapa lihat bebras, aduh jiper saya aja nggak bisa gitu. Kita nggak bisa. Kita boleh bilang orang tuanya nggak bisa. Tapi kita jangan sampai bilang anak saya nanti nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Tetap aduh saya nggak bisa nih, tapi anak saya harus bisa, ayo kamu cobain yuk gitu. Itu sih kayaknya. Satu, dua, tiga.